sangat saya rasa penting bagi kita semua. Karena ini message tentang sukacita penuaian. Penuaian yang penuh sukacita. Tuaian itu ya. Apabila kita mempunyai tuaian yang lumayan, yang banyak, kita akan bersukacita. Oleh itu Tuhan Yesus juga ingin kita mempunyai satu tuaian dalam hidup kita. Apabila kita mengenal Tuhan Yesus, apabila kita mengenal Dia, kita bukan hanya ingin ada objektif ke surga. Siapa di sini apabila kamu mengenal Tuhan Yesus, kamu katakan, amin, saya akan ke surga. Akan berhidup selama-lamanya. Tidak kan? Tidak semua kan? Karena kita tidak akan terus mengenal Tuhan Yesus dan mati sekarang. Tidak. Karena Tuhan ada rencana yang indah untuk kita semasa kita berada di dunia ini. Dan hari ini juga kita masih hidup karena ada rencana Tuhan. Supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Oleh itu kalau kita menjadi seorang Kristen, hidup harus mempunyai sukacita. Dan Tuhan ingin satu penuaian yang besar, yang berhasil dalam hidup kita. Dalam apa situasi kita berada. Keadaan yang mungkin mencabar, tapi masih ada sukacita. Karena kita tahu ada penuaiannya di masa tertentu. Amin. Oleh itu pada hari ini, saya akan membawa kita kepada satu message tentang sukacita penuaian. Dan ini adalah diterterakan di dalam firman Tuhan di 1 Samuel ayat 2, bab 2. Ayat 21 dan 26. Adakah sana? Oke. Sebelum itu, sebelum kita lihat firman Tuhan, ada slide itu yang boleh ikut saya? Karena saya punya slide agak di handphone ya. Oke. Yesus pernah berkatakan kepada kita di sini ya, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan kepada orang di sebelah kiri dan kanan. Kelimpahan. Kelimpahan. Bukan hanya hidup. Bukan hanya makan. Bukan hanya minum. Bukan hanya berada di dunia ini secara fisikal, secara jasmani. Tetapi hidup dalam kelimpahan. Dan kelimpahan itulah yang Tuhan ingin melihat dalam hidup kita. Kelimpahan. Kalau kita ada kelimpahan, dalam semua keadaan kita ada sukacita. Amin. Karena itulah sukacita penuaian. Dalam penuaian yang berkelimpahan. Inilah janji Tuhan. Bukan saya mengatakan. Ini Yesus yang mengatakan bahwa hidup di dunia ini haruslah berkelimpahan. Amin. Nah inilah yang kita harus ada dalam hati kita. Bukan hanya kita hidup, tapi kita tahu adanya kelimpahan dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen. Oleh itu Tuhan ingin satu pekerjaan yang luar biasa. Mulai hari ini. Dan hari inilah kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja supaya kita mempunyai sukacita penuaian. Yaitu sukacita berkelimpahan dalam hidup kita. Amin. So kita akan lihat 1 Samuel. Kalau ada firman Tuhan. Kalau tidak ada kita akan baca sama-sama. Firman Tuhan 1 Samuel ayat, bab 2 ayat 21 dan 26. Sebelum kita baca, biar saya beri konteks. Ini seorang anak. Siapa kenal Samuel? Siapa kenal seorang yang bernama Samuel di dunia ini? Amin, kawan kamu. Adakah kawan? Secara kawan. Ada? Namanya sebenarnya telah diterterakan di dalam firman Tuhan. Tentang seorang yang bernama Samuel. Dan anak ini dinamakan Samuel karena dia dilahirkan. Masa dia sebelum dilahirkan, emak dia sangat-sangat merindukan anak. Karena dia seorang yang tak ada anak. Oke, istilah apa saya tak tahu. Tapi inilah yang dia inginkan sampai dia meminta.
untuk didoai. Pada masa dia diminta doai, Tuhan memberikan seorang anak. Dan dia sangat penuh sukacita. Sampai dia mengatakan, Tuhan, anak ini saya akan mempersembahkan kepada Engkau. Dan dia akan bekerja di rumah Engkau. Nah, dia memberikan namanya Samuel. Hari ini kita akan lihat apa yang berlaku dalam hidupnya pada masa dia kecil. Oke? Boleh? Mari kita berdiri. Berdiri. Kita akan baca firman Tuhan dengan semangat. Karena ini akan memberkati kita semua. Karena firman Tuhan bukan hanya perkataan, tapi ia adalah roti hidup. Amin. Apabila kita mendengarnya, dia akan memperkuatkan hati kita. Dan dia akan membawa berkat ke dalam kehidupan kita. Amin. Oke, kita akan baca 1, 2, 3. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sekali lagi, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan firman-Mu ke dalam hati kami. Apabila kami membacanya, Tuhan, firman-Mu bukan satu kenyataan saja, tapi ia ada firman yang hidup, akan membinakan hidup kami secara luar biasa, secara mujizat. Dan Tuhan, kami pasti bahwa firman-Mu sedang bekerja mulai hari ini. Apabila kami mendengar, kami memakan firman-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan masa ini, firman-Mu bekerja dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Nah, pada mulanya seorang anak telah diberikan kepada Eli. Eli adalah orang katakan orang iman ya pada masa itu. Dia adalah high priest. Padri pula. Apa itu high priest? Imam besar di negara Israel. Dan pada masa itu Eli juga mempunyai 2 anak yang bekerja di sana. Oke, kita akan lihat kenapa saya katakan anak itu apa yang berlaku. Dan Samuel diberikan supaya Eli melengkapkan dia supaya dia melayani di rumah Tuhan pada masa itu. Dan kita bacakan apa yang berlaku. Ada 3 perkara yang berlaku, yaitu Eli dikarunia oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa apabila kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan hanya mengatakan, oh kamu menjadi anak saya. Tapi sebagai anak, kamu tahukah Tuhan mempersiapkan kita seperti seorang bapa. Pernahkah kamu dilahirkan di rumah panjang atau di rumah hospital, rumah sakit, ya? Bapak dan emak kamu biarkan kamu saja. Tidak kan? Mereka akan melengkapkan kamu. Mereka akan membawa kamu. Mereka akan menyiapkan makanan untuk kamu. Dan semua ini satu persediaan yang dilakukan oleh ibu bapa kepada kita. Untuk menjadikan kita besar. Dan ada juga ibu bapa yang menyiapkan pelajaran untuk kamu. Supaya kamu dapat menjadi orang yang berguna di dunia ini. Inilah yang telah diberikan oleh Bapa di dunia ini. Supaya kita dapat diperlengkapkan dalam dunia ini. Dan Tuhan juga yang sama. Karena Tuhan adalah Bapa kita. Apabila kita mengenal Tuhan, Dia mengatakan, kamulah anak saya. Dan pada hari ini saya ingin mengatakan adalah persiapan yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita semua. Apa persiapan itu? Kalau kita lihat firman Tuhan di Samuel, slide yang seterusnya. Samuel, kalau kita bacakan ayat 21,
Sementara itu, ya dikatakan, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Makin besar, makin dia mengenal Tuhan. Inilah perlengkapan bagi anak-anak muda. Bagi yang kita, kalau Tuhan menganggap kita anak dia, kita harus mengenal Tuhan. Betul kan? Inilah kerinduan Tuhan dari dahulu sampai sekarang. Supaya kamu mengenal dia. Dan Samuel berada di hadapan Tuhan. Pada masa itulah Samuel diperlengkapkan, disiapkan dalam dirinya. Kamu tengok, kalau seorang yang ingin kerjakan gunung, padi, apa ya perlu lengkap? Ya, persediaan. Saya letakkan gambar ini. Apa yang dilakukan? Menyediakan tanah. Betul? Petani yang bijak akan menyediakan tanah. Dia akan bakar. Itulah haze. Ada haze kah? Masa ini. Ya, derbu ya. Ogos akan datang. Derbu datanglah. Orang mempersiapkan tanah. Anak-anak, betul kah? Pernahkah kamu mempersiapkan tanah dengan ibu bapa di padang? Pernah kan? Oh, seronoknya. Bakar saja. Tapi seronok karena kita menyediakan supaya kita dapat lihat apa yang akan datang. Betul? Persediaan itu bukan hanya kita bakar tanah itu, tapi kita merindukan apa yang akan datang, yaitu tanaman. Oleh itu, persiapan kita pada hari ini juga sama. Dan Tuhan ingin mempersiapkan kita. Mulai kita mengenal dia. Walaupun kita muda. Ada yang muda SMK lagi ya. Kamu kenal Tuhan. Mulai hari itulah. Kamu harus ada kerinduan untuk disiapkan oleh Tuhan. Amin. Ini perbedaan kalau seorang yang mengenal Tuhan tapi tidak ada keinginan. Betul? Dia akan menjadi seorang Kristen yang tidak tahu Tuhan. Orang pergi gereja dia ikut. Orang pergi disko dia ikut. Orang minum Sprite dia ikut. Langkau dia pun ikut. Betul? Kenapa? Karena dia tidak ingin diperlengkapkan. Dia tidak ingin menghadap Tuhan. Bayangkan, orang yang ingin Tuhan, kalau diberi arak, tuak, langkau, ya, adakah dia memilih untuk minum atau tidak? Kalau pastor ada, mungkin dia kata tidak. Kalau pastor tak ada, terus dia minum. Gawai dah habis, dia. Oh. Siapa sini? Saya bukan menghakimi ya, jangan ambil kesalahan nih. Karena Yesus pun pergi ke majelis perkawinan. Kamu tahulah apa yang terjadi, ya. Tapi kita harus tahu kedudukan kita. Bahwa kalau kita ada orang Kristen, janganlah kita biarkan benda-benda menyebabkan kehidupan kita seperti orang di dunia ini. Kita harus stand firm. Amin. Sebagai seorang Kristen. Itu bukan perkara yang mudah. Kalau jadi orang Kristen perkara yang mudah, senang saja. Tapi Tuhan kata, jadi orang Kristen bukan perkara yang mudah. Karena ada masalahnya di dunia ini. Dan masalahnya adalah orang mengatakan, oh kamu jadi orang Kristen dah. Lupa adat minum. Betul? Apa kata, dia pergi gereja dah. Tak lupa adat. Tapi itu minum. Adat tuh ada, tapi bukan adat yang membawa kesalahan. Amin. Yang membawakan kita terlupa Tuhan. Itu yang penting kita harus bezakan. Oleh itu persediaan pada masa muda. Apa persediaan yang Tuhan ingin kepada kita hari ini? Yaitu hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dalam hidup kita. Karena apabila kita mengenal Tuhan lebih, kita akan tahu rencananya. Kita akan tahu
kebaikannya. Kita akan tahu siapa, kenapa saya di sini. Inilah semua persiapan. Apabila kita melalui perkara yang mungkin susah, situasi yang susah, disitulah kalau kita kenal Tuhan, apa keadaan pun kita kenal bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dia ada rencana dia, amin. Dan kita tidak akan kalah dalam situasi itu. Dan kita terus bersama dengan Tuhan. Oleh itu, apabila kita membakar tanah itu, kamu rasakah tanah itu senang kalau dibakar? Api itu macam apa? Hangat kan? Bayangkan kamu dibakar. Kenapa kamu dibakar? Karena Tuhan menyediakan kamu. Amin. Tuhan menyediakan kamu. Jangan lelah, jangan katakan, oh I give up. Susah mau jadi orang Kristen. Itulah benar susah. Tapi Tuhan tahu, pastinya anak aku akan menjadi orang yang menang dalam keadaan. Amin. Tanpa hari ini, pilihan yang kita ingin lakukan adalah pilihan yang baik. Yaitu kita inginkan hadirat Tuhan. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Di Yohanes, ada dua perbedaannya yang Tuhan mengatakan. Semua orang yang datang, ini ya ayat 8. Sebelum aku adalah pencuri, perompak, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Saudara-saudari, apa yang Tuhan ingin katakan? Di dunia ini, kalau banyak perkara yang ingin coba kita, ingin mengatakan, mari. Kenapa kamu perlu pergi ke gereja? Kenapa perlu kamu pergi ke LG? Kenapa kamu perlu berdoa pagi? Dengar apa firman Tuhan mengatakan. Inilah perompak. Inilah pencuri yang ingin mencuri kamu daripada Tuhan. Kenapa kamu berdoa? Main game. Ya. Netflix. Saya tidak ingin mengatakan ini perkara yang tidak boleh. Tapi gunalah masa kita untuk Tuhan. Amin. Kita akan lihat nanti bagaimana kita boleh guna masa untuk Tuhan. Yohanes 10 ayat 9. Seterusnya daripada ayat 8. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Bukan itu saja. Dan ia akan masuk dan keluar. Dan menemukan padang rumput. Padang rumput. Kelimpahan akan terjadi dalam kehidupan kamu. Kalau kita katakan, Tuhan saya siap. Saya siap untuk berjalan dengan Engkau. Saya siap untuk menerima hadirat-Mu dalam hidup saya selama-lamanya. Don't give up on God. Amin. Katakan saya ingin dipersiapkan oleh Tuhan mulai hari ini. Tahun ini. Amin. Inilah yang Tuhan ingin kita lakukan. Jangan lihat, oh saya orang muda, saya masih muda. Lihatlah apa yang Tuhan katakan. Saya tadi katakan, Tuhan telah memilih kamu. Bukan kita yang pandai. Bukan kita kerana usia kita. Tuhan memilih kamu. Orang tua, apa-apa. Sama juga. Jangan kata saya dah tua, apa yang boleh saya lakukan? Musa, masa dia 80 tahun. 80 tahun dia membawa orang keluar daripada Mesir. Apa? Sini siapa ada 80 tahun? Belum lagi kan? Kamu bukan apa? Kamu orang muda. Amin? Katakan orang di sebelah, kalau dia nampak 80 tahun, katakan kamu orang muda. Jangan. Tuhan, bukan kita. Amin. Tuhan yang bekerja. Oke, next slide. Apa persiapannya Tuhan ingin lakukan? Persiapannya supaya kita ada satu niat untuk terlibat dalam rumah Tuhan. Amin. Terlibat dalam melayani Tuhan. Mengenal Tuhan itu satu perkara. Tapi mengenal Tuhan itu tidak membawa kita kepada kelimpahan. Saya katakan begitu. Kenapa?
Karena si iblis juga mengenal Tuhan. Betul? Penjahat juga mengenal Tuhan. Betul? Selalu pergi Christmas. Dia tahu Tuhan. Pencuri datang ke rumah, kalau kamu interview ya, kamu takut gak ada Tuhan? Dia tahu ada Tuhan, tapi dia tak takut. Dia tidak terlibat melayani Tuhan. 2 hari yang lalu saya dapat telepon. Luar biasa. Nombor dia 1017 something. Saya ambil telepon tu dengar. Terus dia mengatakan, I am from Touch and Go. Bila aku ada Touch and Go ni? Terus aku ada suspicious. Dia bilang, kamu ada Touch and Go dan kamu punya kredit ada berapa? 3,000 lebih. Kamu pernah pakai kredit card? Terus aku syaki ni. Takkan ni, kalau kamu katakan Sarawak Pay, mungkin aku takut lah. Ni Touch and Go dekat Semenanjung. Ini Sarawak. SP. Kita tak pakai Touch and Go. Saya tahu scam. Terus aku kata, jangan scam saya lah. Terus dia berubah suaranya. Aku pun tak tahu, dia macam marah saja. Kamu tak takut tahu Tuhan enggak? Saya kata samanya. Jangan scam orang itu satu kesalahan. Terus dia letak telepon dia. Saudara-saudari, dia kenal Tuhan. Yang scam kita pun kenal Tuhan. Masalahnya, dia tidak pilih untuk melibatkan diri. Dia tidak berniat. Oleh itu banyak orang katakan, saya orang Kristen, tapi adakah niat dia? Betul kah? Orang Kristen yang sebenar, orang yang mengenal Tuhan yang sebenar, berniat untuk terlibat dalam rumah Tuhan. Inilah kerinduannya. Saudara-saudari, saya sangat bersyukur karena kamu semua berada di rumah Tuhan. Dan melibatkan diri secara besar, yang kecil. Tapi kamu mempunyai hati untuk rumah Tuhan. Hari Sabtu nih, bukan Viva. Betul? Karena kamu rindukan rumah Tuhan. Mari bagi satu kepujian kepada orang di sebelah kiri dan kanan kamu. Amin. Ayat 21 ini berkatakan, orang yang rindu pada 26 ini mengatakan, orang yang merindu kepada Tuhan, apa yang berlaku? Samuel yang telah diletakkan di rumah Tuhan itu, sebenarnya apabila dia dipersiapkan oleh Tuhan, hadirat Tuhan bersamanya, apanya? Semakin besar, dia semakin besar, semakin disukai, baik di hadapan Tuhan. Lihat firman Tuhan mengatakan, the favor of God is upon him. Saudara-saudari, kalau kita tahu apabila kita melibat ke dalam rumah Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kebaikan. That is the fact. Di firman Tuhan favor Samuel. Dan saya boleh katakan, selama saya melayani Tuhan, saya tidak pernah melihat bagaimana saya tidak diberkati Tuhan. Dalam masa susah, saya tahu Tuhan ada. Dan Tuhan memberi saya suatu masa yang memberkati saya. Walaupun tak ada. Tapi apabila Tuhan melakukan perkara ini dalam hati saya diberkati. Saudara-saudari, inilah cara Tuhan. Apabila kamu dicobai, jangan lari, jangan katakan, I give up on God. Biarkan masa itu satu pelajaran bagi kita. Karena pelayanan itu banyak cabarannya, betul? Yang seperti saya dah kata, di sini ada 2 anak kepada Eli. Ya, saya katakan Eli ada 2 orang anak. Apa yang berlaku? Mereka dibesarkan juga di rumah Tuhan. Mereka juga yang dikatakan melayani karena mereka memakai jubah sebagai seorang imam besar. Mereka, tapi perlakuan mereka berbeda. Mereka melakukan perkara di dunia ini, bersukacita dengan perempuan.
minum arak dan sebagainya. Ya, apa yang terjadi? Kamu baca betul-betul di dalam 2 Samuel, Tuhan mengatakan, saya akan mengambil nyawa mereka. Ini terjadi. Tuhan does not favor them. Saudara-saudari, apa yang dikatakan? Cobaan akan datang. Apa cobaannya? Biar kita jelas, apakah cobaan yang kita akan hadapi. Ketahuilah di 2 Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Adakah kita melihat manusia mencintai diri mereka sendiri? Ya, banyak kali. Mereka mulai lakukan perkara untuk kebaikan mereka sahaja. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan berbual dan menyumbangkan diri, mereka akan menjadi berfitnah. Mereka akan berterontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Dan inilah yang terjadi oleh anak-anak Eli. Oleh kerana itu, Tuhan tidak dapat memberkati mereka. God cannot favor them. Kalau kita melayani di rumah Tuhan, biarlah hati kita adalah untuk Dia. Amin. Bukan untuk kepentingan diri. Pastor di sini tidak melakukan semua ini untuk kepentingan diri. Semua masa saya diberikan untuk Tuhan. Saya tidak ada ambil gaji ini. Tidak ada orang bagi apa-apapun. Tidak apa. Kerana hati saya adalah untuk melayani Tuhan. Inilah yang berbeda. Amin. Saya syukur pada kamu semua. Kerana kamu volunteer. Kamu rela memberi masa kamu untuk rumah Tuhan. Rela melakukan semua ini. Amin. Nanti ada present saya bagilah. Mikari ada. Amin. Oke. Yang ini berbeda. Kalau kita melayani Tuhan dengan ikhlas. Amin. Dan inilah apabila kita melayani Tuhan dengan ikhlas, Tuhan janji, He will favor you. Mungkin hari ini keadaan kamu rasa susah. Jangan lupa, perjalanan kamu bukan hari ini saja. Ada banyak lagi. Dan hari tertentu Tuhan melihat kesetiaan kamu dan Tuhan akan menukarkan keadaan. Saya sangat terharu dengan hidup Yusuf, di mana Tuhan menukarkan keadaan kehidupannya. Satu hari begitu. Terus dia dikeluarkan dari penjara. Satu hari, hanya satu hari diperlukan oleh Tuhan untuk mengubahkan nasib hidup dia. Dan saya pasti ia akan berlaku juga dalam hidup kita. Ketiga, berhasil untuk Tuhan. Apabila kita melayani di rumah Tuhan, apabila kita melayani dalam kehidupan kita, saudara-saudari, kita haruslah juga mempunyai hasil. Oleh itu Tuhan membina kita supaya hidup kita dipenuhi hasil. Saya ingin mengatakan, apabila kita melayani di rumah Tuhan, saya tidak mengatakan hari ini sahaja. Saya tidak mengatakan hari Ahad sahaja. Tapi melayani sebenarnya di rumah Tuhan, Tuhan mengatakan, badanmu adalah baik sucinya. Maksudnya apa? Kamu sebenarnya haruslah diubahkan menjadi baik Tuhan, rumah Tuhan. Dan apabila kita tahu hari Isnin sampai hari Sabtu, kalau kita bukan di gereja, gereja mengikut kamu di tempat kamu bekerja, di tempat kamu
belajar. Kamulah gereja Tuhan. Disitulah kamu melayani Tuhan. Amin. Dan disitulah Tuhan dapat menghina melalui kehidupan kamu. Saudara-saudari, inilah yang terjadi apabila kita melayani Tuhan. Kita harus mempunyai hasil. Apa itu hasil? Hasil adalah daripada sukacita kita. Kadang-kadang kita katakan, wah memasalangi. Tapi hasilnya berlaku apabila kita mempunyai semangat yang luar biasa dalam Tuhan. Di mana Tuhan bekerja. Dan Tuhan mengatakan tidak ada sesuatu yang mustahil dalammu. Oleh itu, biarlah roh kita bersemangat dahulu sebelum kita melihat hasil. Muka kita menyinar walaupun dalam keadaan susah. Orang akan mengatakan, kenapa ini orang luar biasa nih? Dalam keadaan yang paling susah, aku bagi kerja dia. 2 orang punya kerja, dia pun senyum. Dia pun bersyukur. Bagilah 3 orang punya kerja untuk dia. Tengok muka dia masih bersyukur. Apa secretnya? Secretnya Jesus. Kamu rasa orang itu akan berhasil kah? Ya, apabila dia meresap, dia melakukan pekerjaan. Ada orang lihat, bosnya melihat. Udih, luar biasa. 3 orang pun dia mampu kerja. Naik pangkat, naik gaji. Amin. Inilah cara Tuhan berlaku. Bekerja. Semangat kita berhasil dahulu. Roh kita berhasil dahulu. Dan melalui itulah pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Di sinilah yang saya highlight ini. Tadi kita dengar di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati dia. Dan sebenarnya maupun di hadapan manusia juga Tuhan memberkati dia. Inilah hasil daripada kehidupan kita. Di mana kita diberkati Tuhan dan juga manusia akan mengatakan, oh, inilah orang yang baik. Inilah orang yang benar dalam Tuhan. Disitulah mereka juga akan memberkati. Saudara-saudari, saya sebagai seorang pekerja, banyak lagi profesional sini. Ada yang bekerja di swasta, ada yang bekerja di kerajaan. Satu perkara yang saya selalu lihat adalah rasuah. Kalau ini berlaku, orang Kristen janganlah ambil, janganlah terlibat. Kerana ada akibatnya. Banyak kali saya melihat mereka yang melibatkan rasuah. 5 tahun dari sekarang ada problem. 10 dari tahun dari sekarang dia tidak akan lepas. Kerana perkara itu akan selama-lamanya menghantuninya. Dan inilah yang berlaku. Kalau orang yang tidak mengambil rasuah, mungkin hari itu dia rasa, ini aku rasa kalah, aku rasa tidak dapat keuntungan. Tengok, klik ke saya kena pekerja yang lain, mereka ada keuntungan, wah terus ada kereta, holiday, sebagainya. Aku rasa kurang. Biar saya kata, Tuhan melihat. Banyak orang melihat. Pada masa yang sesuai, Tuhan akan mengangkat kamu. Amin. Inilah cara Tuhan bekerja. Dan kamu akan berhasil dalam pekerjaan. Kerana orang, seperti yang firman Tuhan katakan, semakin besar dan semakin disukai, maupun di hadapan Tuhan. Dan juga di hadapan manusia. Amin. Samuel mendapat kepercayaan daripada semua orang. Kerana keikhlasannya kepada Tuhan. Oleh itu anak-anak muda, jangan lihat kalau kamu mau berkahwin ya. Oh, inilah. Saya selalu mau mau challenge orang muda. Jangan lihat muka saja. Jangan lihat beauty only. Lihatlah adakah orang itu takut pada Tuhan. Adakah calon yang kamu ingin itu takut pada Tuhan. Kenapa? Kerana apabila kita takut kepada Tuhan, kamu tidak akan takut pada dia. Amin. Dia bukan, mungkin salah phrasing. Kamu tidak akan takut bahwa dia akan menjalankan hidup yang
salah. Karena dia takut pada Tuhan. Amin. Inilah yang saya ingin challenge yang ada. Jadilah seorang yang takut pada Tuhan dahulu. Karena apabila kamu katakan, saya inginkan Tuhan, saya takut pada Tuhan, dan biarlah hidup kamu benar-benar menjadi begitu, banyak perempuan, banyak calon-calon akan melihat, karena pastor sudah beritahu mereka, carilah calon-calon takut pada Tuhan. Amin. Oleh itu, saudara-saudari, biarlah hidup kita, hidup yang benar, hidup yang mempunyai hasil, oke? Ini kamu tahu, Yesus pernah mengatakan di Yohanes 15 ya. Kita akan berbuah. Kita akan berbuah apabila kita bersama dengan Dia. Karena Dia seperti yang dikatakan, Dia memilih kamu. Dan apabila Tuhan memilih kamu, ya seperti seorang petani yang memilih benih itu. Apa yang diharapkan oleh petani tentang benih itu? Bahwa benih itu akan tumbuh besar. Bahwa benih itu akan berbuah. Inilah harapan Tuhan dalam kita semua. Amin. Mari kita lihat yang paling akhir setelah ini. Roma 8:28. Mari kita baca sama-sama yang dikatakan oleh Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini saya ingin kamu memastikan kamu berada di dalam rencana Tuhan. Boleh katakan kepada kamu sendiri, saya ingin memastikan saya berada di dalam rencana Tuhan. Apabila kamu mengatakan itu dan kamu inginkan dan kamu lakukan, kamu tentu akan berhasil untuk Dia. Amin. Mari kita berdiri, kita akan tutup dalam doa. Saudara-saudari, pada hari ini saya rasa Tuhan sangat ingin kita memilih hidup yang baik, memilih hidup yang diberkati, memilih hidup yang berkelimpahan. Tuhan tidak ingin kita selalu bergumulan dalam hidup di dunia ini. Tuhan tidak ingin kita selalu merasa susah, tidak berdaya. Tuhan tidak ingin melihat anak-anaknya berada dalam keadaan yang tidak sempurna. Tapi Tuhan ingin melihat anak Dia sendiri mempunyai hidup di dunia ini, bahkan hidup berkelimpahan. Oleh itu Tuhan mengatakan, adakah kamu ingin hadirat saya dengan lebih? Pada hari ini Tuhan katakan, saya telah memilih kamu. Adakah kamu sekarang memilih saya? Adakah kamu sekarang memilih saya? Dan hari ini, kalau saudara-saudari, kita rindukan Tuhan. Biarlah doa hari ini menjadi doa kepada Tuhan. Katakan kepada Dia, mulai hari ini Tuhan, saya ingin lebih lagi mengenal Engkau. Saya akan lebih lagi bertumbuh dalam Engkau. Saya akan lebih lagi berada di hadapan